teman-teman, apa kabar? Wah, seneng banget bisa nyapa teman-teman. Teman-teman, hari ini aku ada di Bantaran, di Madiun. Ada di Taman Bantaran nih. Teman-teman bisa lihat suasananya asik, rindang. Dan aku hari ini nggak sendiri, aku ditemenin sama mamahku. Yeay! Nah, kenapa hari ini aku ditemenin mamahku? Karena hari ini aku mau tanya-tanya dan aku pengen banget mamahku bisa sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih pengalamannya, gimana sih perasaannya ketika mengetahui anaknya yang tadinya bisa melihat sekarang jadi kehilangan penglihatan total. Oke? Nah, mungkin perkenalan dulu, Ma. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Iya, nama mamaku ini Teti Jani, teman-teman. Mamaku biasa dipanggil Yen Yen. Betul. Dan mamaku ini juga seorang MUA. Sekarang MUA juga aktif di Instagram. Instagramnya apa, Mah? Yen Yen. Yen MUA. Teman-teman bisa searching deh, atau nanti aku juga kasih di description box ya, teman-teman. Nah, Mah, ngomong-ngomong tentang pengalaman, Mah, kan aku sendiri tadinya terlahir bisa melihat. Memang ketika 5 tahun usia aku TK, aku divonis dokter memiliki minus yang cukup tinggi. Dan di usia 13 tahun akhirnya aku mengalami ablasio retina. Dan di usia 16 tahun aku akhirnya kehilangan penglihatan secara total. Nah, Mama sendiri gimana sih, Mah, perasaannya ketika itu tahu kalau anaknya kehilangan penglihatan secara total? Ya, namanya orang tua ya pasti stres ya. Kalau lihat anaknya bisa melihat, setelah itu tidak bisa melihat. Orang tua mana yang mau anaknya kayak gitu kan, tidak ada. Tapi di saat ya, Nima ya, di saat aku tahu satu kenyataan di mana banyak orang tua lain yang belum bisa menerima anaknya dengan kondisi dia tidak bisa melihat atau anaknya dalam kondisi difabel. Banyak orang tua yang menyembunyikan, bahkan malu. Nah, tapi justru ketika aku nggak bisa lihat, Mama tetap support aku untuk tetap lanjut sekolah. Bahkan Mama tetap ngajak aku jalan-jalan dan Mama bahkan nggak malu ketika orang banyak tahu. Ya, biar tidak stres. Anak kalau ditaruh di rumah terus kan pasti stres. Sebagai orang tua kan otomatis Mama ya takut kalau ninggal sendirian. Anaknya yang tidak bisa ngeliat, mari gitu. Ditinggal sendirian kalau ada apa-apa. Nah, itu. Jadi buat apa malu, anak sendiri kok. Tapi kan waktu itu aku ingat banget nih, Mah, juga teman-teman nih ya. Aku ingat banget ketika awal aku nggak bisa lihat, itu banyak orang-orang di sekitar kita ya, Mah ya, yang mempergunjingkan. Oh, Richard nggak bisa lihat. Dan mereka ngomong-ngomongin kayak gitu. Lah, Mama nggak malu. Apalagi juga ada beberapa teman Mama yang ya secara pribadi aku tahu sendiri mereka ngomongin aku gitu. Ya tidak takut lah. Buat apa? Biarkan mereka bicara apa yang mereka ingin katakan. Kan malah ada juga dari keluarga kita yang bilang, karena kebutuhanmu itu karena Mama terlalu keras untuk mendidik kamu. Ada yang bilang kepalanya kamu dibentur-benturkan, makanya kamu buta. Tapi itu hebat itu. Itu isu yang sangat liar sih, teman-teman, dalam internal keluargaku. Kalau memang mamaku sangat kasar ke aku dan sebagainya. Tapi aku bisa bilang di sini enggak, karena memang aku tidak bisa melihat karena satu kebandelanku sendiri, seperti yang sudah aku ceritain di konten-kontenku sebelumnya, teman-teman. Nah, tapi Mah, balik lagi nih, Mah. Di saat-saat itu juga Mama tetap support aku untuk tetap melanjutkan pendidikan. Kenapa, Mah? Karena Mama kan lihat dari kepintaran kamu, begitu kamu dibacakan kamu bisa
sempet juga toh mama untuk agar kamu tidak dinaikkan kelas waktu kelas 2 SMP karena kamu menjalani operasi terus. Kamu gak masuk itu 3 bulan. Iya benar. Mama sudah minta ke kepala sekolah waktu itu Pak Wandi yang menjadi kepala sekolah kalau tidak salah, ketemu juga dengan Pak Thomas guru SMPK ya toh. Mama malah dibilang Pak Thomas begini, lah ibu ini gimana, anaknya pinter kok mau udah dinaikkan, itu gimana toh Bu? Pernah inget gak kamu itu? Iya sih. Dan akhirnya tapi tetap aku naik, tapi waktu itu aku nangis. Jadi sempat teman-teman ya, sempat ya Maya, Iya, kelas 2 SMP kan aku nangis. Itu. Aku nangis karena aku ditaruh rankingku di ranking 2 dari bawah tapi teman-teman. Ya. Belum lagi kan Pak Wandi bilang bilang ke Mama, Mah nanti beberapa hari lagi, beberapa dalam minggu ke depan Mama akan dipanggil. Kamu kan bilang gitu. Loh, untuk apa dipanggil? Karena absensi katanya kamu. Itu bisa tidak naik kelas mah katanya. Lah, ulangan sudah keluar semua, kok mau udah dinaikkan kelas? Gak usah pakai nunggu lama. Langsung ya? Iya. Langsung aja. Bila Pak Wandi melihat ini, maafkan saya Pak. Saya juga stres kok. Iya, jadi memang teman-teman, itu salah satu ceritaku di SMP Bernardus yang memang terskip. Bahkan aku sendiri lupa ketika aku bikin konten di depan SMP ku, bahwa aku memang sempat pernah hampir nggak naik kelas. Tapi puji Tuhan karena mamaku juga nih yang memperjuangkan, jadi aku tetap bisa lanjut ke kelas-kelas berikutnya. Nah Mas, setelah itu kan mama tetap dampingin aku terus, bahkan ketika aku nggak bisa lihat total sekalipun, SMA mama ngebacain aku. Terus setelah itu kita sempat ke Yayasan Mitra Netra Jakarta untuk aku belajar mandiri, dan mama selalu mendorong aku untuk belajar hidup mandiri. Kenapa mah? Kok mama mendorong aku untuk belajar hidup mandiri? Karena ya gimana lagi ya, kan lambat laun kita orang tua kan pasti bila pada waktunya kan pasti meninggalkan anak-anaknya. Itu kan kamu harus bisa mandiri sendiri. Mama kan masih mikir, oh iya pasti kamu dibantu sama adik kamu. Gak taunya adik kamu juga sudah dipanggil, ya toh. Nah, dengan begitu kamu kalau tidak bisa apa-apa, kan kita orang tua kan pasti kepikiran. Iya. Bila kamu sudah bisa melakukan dengan sendirinya, kamu bisa ini itu dengan sendirinya, kita orang tua kan pasti juga senang toh. Kamu juga tidak perlu terlalu tergantung pada orang lain. Kamu bisa melakukan sendiri, dibantu dengan orang-orang yang di sekeliling kamu yang peduli dengan kamu. Jadi mama tetap dorong aku mandiri supaya kelak suatu saat nanti di masa depan aku nggak kesusahan ya mah dalam beradaptasi dengan lingkungan. Betul. Dan aku juga bisa menemukan orang-orang, teman-teman lingkungan sekitar sekeliling yang memang benar-benar peduli dengan hati yang tulus. Wah, nah mama sendiri kan punya beberapa teman atau bahkan punya saudara juga ya mah yang dalam tanda kutip juga memiliki anak yang mengalami difabel. Oh iya itu. Nah, gimana tuh mah? Kalau dia terlalu kita ini orang tua memang sayang. Orang mana sih yang nggak sayang sama anaknya? Tapi dia kesalahannya, dia karena terlalu sayang kepada anaknya, jadi kelihatan kalau kita itu seakan-akan kayak orang tua yang egois. Jadi kalau dia sampai kita orang tua meninggal, anaknya tidak bisa apa-apa, kan itu kasihan juga. Itu. Jadi intinya rasa sayang ke anak juga harus di manage ya mah. Iya, kan supaya beda. nggak egois dan itu. supaya tetap
anak itu juga karena kita menyayangi dia bisa bertumbuh sesuai dengan tahapan-tahapan dan dia kelak juga bisa mandiri dan bebas ya, Ma? Iya, makanya mama juga pernah bilang ke kamu untuk mengambil beasiswa ke luar negeri itu karena apa? Orang di luar sana, di luar negeri sana kayaknya lebih menghargai orang-orang di difabel daripada orang-orang di sini. Ya toh, karena Iya. mama sudah lihat teman-temannya kamu di Mitra Netra juga. Mama mempelajari dari sana juga sih. Oke. Nah, Ma, karena kan tadi kita juga ngomongin tentang bagaimana Mama perasaannya ketika awal-awal tahu aku nggak bisa lihat, terus kenapa keputusan Mama tetap support aku, bahkan keputusan Mama untuk tidak malu membawa aku kemanapun dan mau mengenalkan ke semua orang, bahkan ke semua temennya Mama. Di saat teman-teman Mama mempergunjingkan tentang aku, Mama nggak ambil pusing dan Mama tetap support aku. Tapi juga di sisi lain masih banyak orang tua di sana yang memiliki anak difabel dan masih malu, masih menyembunyikan, masih nggak ingin bahwa anaknya yang difabel itu diketahui orang lain karena mungkin masih dianggap sebagai aib, masih dianggap sebagai ya semacam karma atau apa, dan masih malu. Apa sih, Ma, pesan Mama untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak yang difabel tapi tetap masih malu, Ma? Oh, anak itu titipan Tuhan. Dia itu tidak ingin, dia dilahirkan juga tidak ingin seperti itu. Tidak ada anak yang ingin dilahirkan dengan keadaan seperti itu. Kita sebagai orang tua, kalau sudah dititipin Tuhan, ya terima apa adanya keadaan anak itu. Bener gak? Bener banget sih. Jadi intinya tetap ya harus, ya kita harus mensupport, kasih semangat dia agar dia bisa lebih mandiri, agar dia juga bisa gimana ya, bisa menerima keadaan dia yang mengalami kan lebih stres daripada kita orang tuanya. Dengan keadaan dirinya dia pasti lebih memikirkan, aduh kok aku dilahirkan kayak gini ya, kok aku tidak seperti yang lainnya normal. Bener gak? Bener. Jadi tetap orang tua dimanapun orang tua berada yang masih memiliki, bukan masih ya, tapi siapapun orang tua di luar sana yang memiliki anak difabel, tetap support anaknya, tetap bimbing, tetap dukung, tetap beri semangat, tetap beri dukungan dan jangan malu. Bener, Mah? Bener. Sip. Oke, teman-teman. Kalau dengan kalau tidak pas hati, langsung aja bicara ke orang itu yang mempergunjingkan kita. Nggak perlu malu. Kita kan punya anak juga. Siapa sih orang tua yang mau punya anak dengan kekurangan difabel kayak gitu? Kan tidak ada. Nah, kita orang tua juga harus membela anak-anak kita. Begitu. Membela dalam tanda kutip yang positif ya, teman-teman. Tentunya kalau nakal tetap dihukum ya, Ma, ya. Oh iya. Sama kayak aku, nakal tetap diajar. Diajar. Tetap dihukum. Oke. Nah, itu teman-teman perbincanganku kali ini tentang bagaimana perasaan mamaku, tentang bagaimana orang tuaku dalam menyikapi aku yang tadinya bisa melihat jadi nggak bisa melihat. Nah, tetap tunggu ya teman-teman, perbincanganku selanjutnya masih dengan mamahku. Nanti kami akan membahas tentang bagaimana mamahku mendampingi aku saat aku belajar sebelum mengenal screen reader, dan bagaimana sih suka dukanya ketika mendampingin aku, dan cerita-cerita seru apa yang kami berdua pernah alami juga. Karena mamahku nih teman-teman yang sering mendampingi aku, mulai dari aku nanti di Semarang, di Jakarta juga mamahku yang sering mendampingin aku kemana-mana. Gitu teman-teman. Oke, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan teman-teman, dan selalu sehat, selalu semangat. Dan nantikan podcastku dengan mamahku, perbincanganku dengan mamahku di episode berikutnya ya teman-teman. Salam antusias. Salam antusias.